working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. I hear the chain falling. Oh, I hear the chain falling. I hear the chain falling.
every chain, to break every chain, to break every chain. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. 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 That 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 is who you are.
semua, selamat datang kembali di ibadah online kita, asik, di 7 Barat. Hari ini bersama saya Iwan. Dan saya Ruth. Ya, muka-muka baru teman-teman, buat teman-teman yang belum pernah lihat. Akhirnya gitu kan Ruth, gimana Ya, rasanya Ruth? finally. Gimana rasanya Ruth kembali gitu Ruth ke lantai 4? Ya senang banget sih soalnya udah lama banget kan gak kesini. Terakhir kapan tuh? Agustus bulan lalu. Agustus bulan lalu. Bulan lalu, tahun lalu. Tahun lalu gitu. Ya lama banget ya, gimana rasanya, happy pasti kan? Iya dong, happy banget. Nah hari ini sebelum kita mulai beribadah teman-teman, ada beberapa pengumuman yang aku dan Ruth ingin sampaikan. Yang pertama apa Ruth? Ya, yang pertama mau remind lagi nih teman-teman yang mau memberikan persembahan, bisa transfer ke nomor rekening berikut ini. Ya, cing cing cing. Jadi kalau biar persembahan transfer, Ya, biar persembahan transfernya gampang, bisa scan ya di mana? Nah di sini sini ya. Nah Bisa pakai OVO, Shopee Pay, Dana, Betul. BCA, dan lain-lain. betul, jadi tinggal di scan barcode doang ya biar gampang. Iya benar banget. Nah yang kedua teman-teman, meskipun kita online gitu ya, jangan lupa kita terus encourage teman-teman untuk tetap berada dalam pemuritan dan komsel. Nah kalau Ruth Yes. sendiri gimana Ruth? Masih pemuritan? Masih dong. Masih. Komsel masih? Masih dong. Komselnya di mana? Di Lighthouse. Lighthouse. Jadi teman-teman jangan lupa teman-teman tetap pemuritan dan komsel gitu ya. Karena tanpa sadar sebenarnya pemuritan dan komsel ini menjaga hidup kita kan. Iya benar banget Selama Wan. Pandemi. selama Iya, online gitu iya. kan. Jadi teman-teman tetap stay connect sama teman-teman pemuritan, teman-teman komselnya. Yang kedua, tapi gimana Ruth nih? Misalnya ada teman kita yang mau ikut komsel dan pemuritan tapi belum punya. Gimana caranya? Nah, buat teman-teman yang belum punya pemurid atau belum punya komsel, bisa chat di DM kita di Instagram kita, yaitu Betul. di Abelove 7generation_. _. Jadi misalnya ada nih ada ya. Iya. Nah jadi teman-teman kalau misalnya, aduh pengen ikut komsel nih, ikut pemuritan nih, bisa chat di DM situ kan? Iya, bisa banget. Betul. Jadi langsung chat aja. Nah tapi jangan lupa, jangan cuma di chat doang, tapi juga di follow. Follow. Sekali lagi di @abalove 7generation_. Selain ada Instagram, kita juga ada TikTok teman-teman di @7youth. Barat. Betul, di @7youth_barat. Jadi jangan lupa untuk di follow Instagram dan TikTok kita, supaya teman-teman gak ketinggalan update dan juga tentu konten-konten yang memberkati dan menyenangkan hidup Yes, setiap kita. betul banget. Gitu kan, bikin kita happy, gitu kan. Nah, jangan lupa juga di subscribe YouTube channel kita. Subscribe. Tanda merah-merah, di like juga. Like-nya yang begini ya. Nah, kalau tanda begini, ini bukan download teman-teman. Jadi jangan diklik. Jangan diklik yang ini aja, ya kan? Iya. Nah, hari ini sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Oke. Silakan, Ruth. Mari kita berdoa. Thank you Tuhan untuk hari ini, serta kami ingin ibadah, Kau yang berkati Bapa. Semoga apapun Tuhan yang ingin kami dengar, Tuhan itu semua berasal dari kepada kehendak-Mu Tuhan. Biarkan kuping ini Tuhan, hati kami Tuhan tertuju padamu Tuhan, walaupun online, tapi hadirat-Mu Tuhan terus nyata dalam hidup kami. Buat teman-teman yang udah siap untuk ibadah, katakan Amin. Selamat beribadah teman-teman. Welcome back E7 Youth Barat. Semuanya siap untuk memuji Tuhan, siap untuk celebrate Tuhan. Hari ini kita mau senang-senang di sini, oke? Come on. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun perasaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Come on everybody sing. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, menggenggamku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku, yes, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Bukan selalu kembali padamu,
mau selalu kembali kepadamu Tuhan. Membawa semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dengan semua masa lalu kami, dengan semua kelemahan kami. We want to be with you forever, Lord. We come to worship you here and bring our hearts to you because you want our love. Come on. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you. Through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, you're my God, and you're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I
Satu hal teman-teman yang aku diingatkan minggu ini, listen to this verse, Hosea 6 verse 6. I want you to show me, I want you to show love, not over sacrifices. I want you to know me more than I want burnt offering. Isn't that great? Isn't that great? Allah yang kita sembah mau mengenal kita. He wants our love. Bukan pelayanan kita, bukan dengan hasil jerih payah kita, bukan hasil ulangan kita, bukan kepintaran kita, skill kita, but He longs to know us. Apa yang ada di dalam hati kita, semua yang mungkin rasa sakit, kepahitan, dendam, come to me, my son and my daughter. I want to take it all for you. I want to give you peace. I want you to give me your love, not a burnt offering. Teman-teman, His love is so beautiful, and we are here to celebrate His love for us. Dan aku berdoa Bapa buat anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Aku berdoa kasih-Mu saat ini juga Bapa mengalir dalam kehidupan mereka, mengalir dalam setiap kepahitan, dalam setiap dendam, setiap kemarahan Bapa. Kau mengalir Tuhan dengan kasih-Mu. Setiap orang yang merasa tertolak Tuhan, aku berdoa Bapa saat ini juga Tuhan, kasih-Mu mengalir Bapa. Kasih-Mu menyelimuti hidup mereka Tuhan. Because we want to be with you Lord. We want to be with the love. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Setiap hati yang hancur Tuhan, Kau sembuhkan Bapa, Kau balut Bapa. Karena hidup kami bukan milik kami lagi, tapi milik-Mu Tuhan. And we want to follow you. We want to be with you forever, for eternity Lord. Karena itulah hidup yang kekal, mengenal Engkau. Thank you Jesus. Amen. Sekali lagi kita sama-sama nyanyikan lagu ini. And I'll live to worship you, yes. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you. I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. Take me higher, draw me deeper, and take me higher, draw me deeper. I give all to be with you.
Selamat sore teman-teman, gimana liburannya? Dan apakah teman-teman menikmati selama seminggu ini teman-teman liburan? Dan coba teman-teman tulis di kolom chat gimana liburannya, apa yang teman-teman alami. Pastikan teman-teman mengalami kondisi yang sangat antusias. Dan kalau minggu lalu kita sudah belajar dari Kak Kevin, Kak Iwan, dan banyak yang lain yang kita sudah pelajari tentang otoritas. Dan hari ini saya juga percaya teman-teman juga bisa belajar apa yang menjadi isi hati Tuhan buat setiap teman-teman. Nah, selama bulan ini teman-teman kita belajar tentang otoritas, dan hari ini saya mau setiap teman-teman juga mengerti salah satu esensi tentang otoritas. Dan menurut saya ketika saya siapkan khotbah ini, begitu banyak hal yang membuat saya mengalami tentang otoritas, entah kenapa gitu ya, waktu saya siapin khotbah ini, bertubi-tubi saya mengalami pengalaman tentang otoritas gitu, bahkan sampai membuat hati saya jadi gak enak. Dan minggu ini saya akan memberikan tema tentang gak akan sia-sia teman-teman. Jadi kita coba belajar, kita coba lihat dari apa yang saya sampaikan dari awal dan akhir. Pastikan teman-teman juga mengerti nggak akan sia-sia apa yang teman-teman kerjakan hari ini tentang otoritas. Nah teman-teman, saya ada ayat di 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 7, kita bisa lihat di layar teman-teman. Di sini diceritakan tentang Saul dan Daud ketika Daud ingin dibunuh oleh Saul. Dan ketika itu pula waktu ada di dalam kondisi entah gimana caranya, entah mungkin rencana Tuhan, tiba-tiba Saul sedang buang hajat teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Kondisi manusia yang tidak bisa apa-apa adalah ketika dia sedang buang hajat. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Teman-teman coba ketika sedang sore ya sedang buang hajat, tiba-tiba ada bom atau ada apapun, teman-teman nggak bisa gerak gitu. Karena itu kondisi yang teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan waktu itu ketika Daud ingin dibunuh oleh Saul, teman-teman, dia sedang dikejar-kejar oleh Saul. Tiba-tiba dia mengalami kondisi, dia melihat Saul sedang buang hajat. Kita lihat di 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 7. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukannya kepadanya, demikian ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Ayat 2, kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud. Ya kan, jadi si Saul ini sedang mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Nah ayat 3, ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan, di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang apa teman-teman? Buang hajat. Nah ini ceritanya sungguh lucu teman-teman. Jadi si Daud melihat Saul sedang buang hajat gitu. Dia sedang gak bisa ngapa-ngapain, lagi konsen Saulnya. Dia udah gak kepikiran mau bunuh siapapun, dia lagi fokus sama dirinya buang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Jadi lucu teman-teman, waktu si Saul buang hajat, si Daud melihat dari ujung, waduh ini ada Saul yang sedang ngejar-ngejar saya dan mau bunuh saya gitu. Tapi apa yang terjadi? Lalu ayat 4, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, jadi pengawal-pengawalnya Daud, telah tiba hari yang telah dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, jadi ini anak-anak buahnya Daud bilang, Daud ini rencana Tuhan, ini waktunya kita bunuh si Saul gitu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Jadi Daud nggak bunuh Saul, tapi dia cuma potong ujung jubahnya si Saul. Dia cuma potong ujungnya. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena Daud tahu ini dia nggak boleh nih begini. Karena ini adalah rajanya dia, orang yang sedang diurapi oleh Tuhan. Karena ia telah memotong punca Saul. Jadi si Daud sedang mengalami di mana hati nuraninya ngomong gitu. Aduh gue gak boleh nih. Gue gak boleh motong jubahnya si Saul nih. Pasti gue salah gitu. Tapi karena dia ingin menyampaikan sesuatu sama Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya. Dijauhkanlah Tuhanlah yang kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang paling diurapi Tuhan. Jadi Daud tahu Saul ini orang yang diurapi Tuhan teman-teman. Daud tahu Saul ini adalah seorang raja. Dan dia nggak boleh melawan otoritas. Dia tahu nilai-nilai ini teman-teman. Dan dia bilang makanya dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan. Jadi otoritas itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan ayat 7 dibilang apa?
Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Jadi Daud mencegah panglima-panglimanya, pasukan-pasukannya untuk menyerang Saul. Karena emang kondisi, teman-teman bisa baca nanti di Samuel ini teman-teman, emang kondisi ini benar-benar Daud ini sedang dikejar-kejar oleh Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanan. Jadi Saul ini gak tahu apa-apa, jubahnya dipotong dan dia gak tahu kalau dia hampir dibunuh teman-teman. Teman-teman bisa baca ayat selanjutnya nanti. Tapi hari ini teman-teman saya mau fokus dengan kondisi yang terjadi hari-hari ini teman-teman. Banyak anak-anak muda yang mungkin gak bisa tunduk sama otoritas, dia gak bisa submit sama pemimpin, gak bisa taat sama orang tua, gak bisa taat sama guru, gak bisa taat sama orang yang di kantor teman-teman. Hari ini saya banyak belajar dari pengalaman hidup saya ketika saya dari kecil sampai hari ini, ketika saya mungkin dulu ngelawan orang tua, sampai hari ini saya bisa sayang banget sama mama saya. Papi saya sudah meninggal sekitar 16 tahun yang lalu. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang membuat saya bisa tunduk dan taat sama otoritas teman-teman. Nah makanya aku tulis di sini teman-teman, masa depan atau panggilan kita ditentukan oleh respon kita terhadap otoritas kita sekarang. Teman-teman tahu nggak? Daud nggak akan bisa jadi raja kalau dia punya respon yang salah kepada kondisinya dia terhadap otoritas. Saya percaya teman-teman, ketika hari ini teman-teman ada di dalam sebuah otoritas, baik itu di dalam rumah teman-teman, atau mungkin di sekolah, atau mungkin di kampus, atau mungkin teman-teman ada di kantor, dimanapun teman-teman berada. Masa depan kita ditentukan oleh respon kamu hari ini. Kalau kamu punya respon yang salah, maka masa depan kamu juga pasti berantakan. So teman-teman saya pengen encourage teman-teman, mau nggak kita punya respon yang benar sama otoritas kita. Kita punya respon tunduk, kita punya respon taat sama otoritas kita. Banyak cerita teman-teman, kalau teman-teman mungkin banyak lihat anak-anak muda yang berantakan, anak-anak muda yang mungkin gagal dalam pekerjaannya dia mungkin gagal di dalam, dia jatuh dalam dosa, mungkin dia narkoba atau segala macam yang dia lakukan teman-teman. Salah satu hal yang membuat dia seperti itu adalah apa teman-teman? Ketika dia punya respon yang salah terhadap otoritasnya dia. Makanya teman-teman kan, mungkin teman-teman di sini yang udah ikut LTC, kita diajarin teman-teman untuk kita mengampuni orang tua kita. Karena itu adalah langkah pertama untuk kita bisa hidup di dalam panggilannya Tuhan. Kalau enggak teman-teman kita bisa berantakan hidupnya gitu. Hari ini aku mau teman-teman di rumah, coba teman-teman renungin teman-teman, respon kamu hari ini gimana sama orang tua? Respon kamu gimana sama pemimpin kamu? Sama pembina kamu gimana? Respon kamu sama guru kamu gimana gitu? Sekitar 2 minggu lalu atau mungkin ini udah kejadian sekitar 1-2 bulan teman-teman, saya ngalamin saya sedang diuji responnya sama pemimpin saya teman-teman. Saya sedang diuji sama pemimpin saya dan pemimpin di luar gereja teman-teman. Dan saya belajar untuk saya punya respon yang benar teman-teman. Bahkan dengan hal-hal kecil di dalam hati saya belajar untuk punya respon yang benar teman-teman. Karena saya tahu teman-teman ini Tuhan sedang uji saya nih. Tuhan sedang tes saya. Karena salah satu tes teman-teman yang Tuhan mau kasih adalah otoritas. Nah aku pengen teman-teman coba mengerti, coba lihat hari ini otoritas kamu ada di dalam siapa. Nah makanya teman-teman, aku belajar seperti ini teman-teman. Otoritas adalah sebuah anugerah atau hadiah dari Tuhan untuk melindungi kita dari serangan si jahat. Nah teman-teman bisa lihat hari ini saya punya teman satu orang teman. Hari ini dia akan membawa sebuah payung teman-teman. Teman-teman bisa lihat teman-teman. Jadi otoritas itu seperti sebuah payung teman-teman. Teman-teman lihat di sini. Nah ya kan. Jadi teman-teman bisa lihat. Ketika teman-teman dilahirkan di dunia ini, payung otoritas itu langsung dikasih sama Tuhan. Jadi teman-teman mesti punya respon, payung ini teman-teman, ini adalah sebuah hadiah, sebuah anugerah buat kita semua. Jadi setiap teman-teman di tempat ini, teman-teman di rumah, itu otoritas itu adalah hadiah dari Tuhan. Untuk apa teman-teman? Untuk melindungi serangan dari si jahat. Nah makanya ngalamin nggak? Dimana kalau misalnya kita buang payung kita, tiba-tiba kita kena serangan dari si jahat gitu. Buang. Nah kan? Jadi waktu kita nggak pegang payung, teman-teman kita bisa kena serangan si jahat, kita bisa kena hujan.
Tapi waktu kita pakai payung itu lagi teman-teman, pakai. Jadi waktu Ruth pakai payungnya lagi teman-teman, maka dia bisa ada di dalam perlindungan Tuhan. So teman-teman kita mesti punya paradigma yang benar tentang otoritas teman-teman. Jadi otoritas ini adalah anugerah dari Tuhan, hadiah dari Tuhan. Nah oke, silakan kembali Ruth, thank you. Jadi teman-teman bisa lihat teman-teman, payung itu adalah sebuah hadiah. Jadi ketika teman-teman lahir di dunia ini, ketika teman-teman sekolah, ketika teman-teman kuliah, waktu teman-teman kerja teman-teman, itu semua kita dikasih payung nih satu-satu. Payung kalian tuh siapa sekarang? Nah kuncinya apa? Kita mesti jalan sama-sama dengan payung. Kita mesti tunduk dan taat di dalam payungnya kita, di dalam otoritas kita. Karena itu adalah cara Tuhan buat melindungi kita dari si jahat. Nah mungkin banyak pertanyaan, Kak, payung aku bocor, Kak. Payungnya nggak kenal Tuhan, otoritas aku nggak kenal Tuhan, suka suruh yang aneh-aneh gitu. Teman-teman nanti kita lihat di belakang teman-teman, percayalah teman-teman nggak akan sia-sia apa yang kau kerjakan hari ini. Nah Ibrani 13 ayat 17, di sini dibilang seperti ini teman-teman. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi pemimpin kita, orang yang ada di atas kita, itu dikasih Tuhan supaya mereka bisa berjaga-jaga atas jiwanya kita. Teman-teman gak usah pusing, Kak, emang dia pernah berdoa buat saya? Gak usah pusing teman-teman. Maksud Tuhan seperti ini teman-teman, maksud ayat ini seperti ini. Jadi waktu kita taat, itu ada sebuah kasih karunia buat kita yang menjaga hidupnya kita, jiwa kita. Jadi teman-teman, otoritas itu adalah sebuah payung dalam hidup kita. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu teman-teman. Jadi aku pengen banget teman-teman ngerti prinsip ini teman-teman. Karena prinsip ini begitu penting buat kita kalau kita nggak paham benar-benar. Makanya salah satu penyebab kenapa kita nggak bisa taat sama otoritas. Karena ada mental block yang kita buat ketika kita ketemu otoritas. Ada mental block yang kita bikin sendiri sehingga kita nggak bisa taat sama otoritas. Contoh misalnya mental block itu adalah kayak gini teman-teman. Waktu teman-teman ngalamin masalah, pikiran pertama apa yang muncul dalam pikiran teman-teman? Kata-kata apa yang muncul dalam pikiran teman-teman? Nah itu mental block. Kalau ada kata-kata negatif yang membuat kita nggak bisa taat sama otoritas, itu kita mesti sadar dan kita mesti ganti teman-teman dengan mental block yang benar. Contoh misalnya kayak gini, waktu kita ketemu otoritas, ini lebih banyak kalau kita ketemu otoritas yang benar pun mungkin lebih enak. Tapi bahkan ada otoritas yang benar aja, kitanya tetap masih ngaco gitu, nah itu mesti bertobat. Tapi saya hari ini lebih mau fokus ketika teman-teman ketemu otoritas yang mungkin dia lakukan hal yang salah teman-teman. Wah, dia mau ngapain ya, nyuruh gue ya. Kayaknya dia mau ngambil untung deh dari gue gitu. Kok dia ribet banget sih jadi pemimpin, jadi bos tuh gitu banget sih. Kayaknya emang dia tuh ada maunya ya, dia kayaknya lagi mau sihir gue nih gitu. Atau mungkin teman-teman, kayaknya dia minta kayak gitu sama gue, kayaknya emang kepentingan dia aja gitu. Emang dia supaya dia lebih untung. Jadi ada mental block yang kita buat teman-teman. Kemungkinan bisa jadi ada pemimpin seperti itu teman-teman. Tapi hari ini Tuhan bukan fokus sama pemimpinnya. Itu ada temanya sendiri buat para pemimpin. Hari ini saya juga minta maaf teman-teman kalau mungkin teman-teman hari ini ketemu pemimpin-pemimpin gereja yang mungkin salah teman-teman. Tapi hari ini teman-teman, Tuhan ingin respon kita. Makanya teman-teman aku tulis tadi sebelumnya apa? Masa depan kita, panggilan kita ditentukan oleh respon kita terhadap apa? Otoritas kita hari ini teman-teman. Jadi yang Tuhan mau itu adalah respon kamu. Ketika kamu punya respon yang benar teman-teman, ketika kamu punya respon yang tunduk dan taat sama otoritas, maka kamu sedang dilatih hatinya supaya kamu punya hati yang benar. Nah aku pengen teman-teman coba mulai catat, mulai coba pikirin, mulai doain, mulai teman-teman coba berdoa. Apa yang sedang terjadi dengan otoritas kamu hari ini? Respon kamu tuh seperti apa gitu. Kalau kamu mungkin punya respon yang salah, coba kamu catat, cerita sama pembina, coba ceritakan baik-baik,
Atau mungkin kalau teman-teman bisa ngobrol sama otoritas kamu, coba ajak ngobrol, diskusi teman-teman. Saya dulu orang yang penakut untuk mengungkapkan hati saya kepada pemimpin saya, kepada orang tua saya, kepada orang yang di atas saya gitu. Dulu saya takut teman-teman, saya takut nanti gue dianggap gue gak tunduk lagi, nanti gue dianggap gue gak taat lagi gitu. Tapi hari ini teman-teman coba kita belajar diskusi, kalau teman-teman mungkin masih bisa diskusi sama pemimpin kamu, sama orang tua kamu, coba ngobrol. Tapi di dalam kondisi yang tenang, di dalam kondisi yang tidak emosi teman-teman. Ketika saya punya masalah dengan otoritas saya belajar, saya ungkapkan, saya ngobrol gitu. Aku gak suka nih gini, tapi aku minta maaf karena punya respon yang salah gitu. Nah teman-teman, siapa tahu mungkin teman-teman otoritas kita punya hal yang berbeda yang kita tidak lihat. Nah ini penting teman-teman. Seringkali kita punya masalah dengan otoritas kita karena berbeda cara pandang. Setuju nggak teman-teman? Waktu kita beda cara pandang teman-teman, maka disitulah terjadi konflik teman-teman dengan otoritas kita. Karena otoritas kita itu melihat dari atas, kita cuma lihat dari bawah doang. Kita nggak lihat jauh ke ujung, tapi mungkin otoritas kita udah lihat jauh ke ujung gitu. Itulah miskomunikasi yang kita mesti komunikasi dengan otoritas kita. Jangan sampai teman-teman simpen di dalam benci, kesel, waktu diminta apa kesel. Teman-teman nggak ngerti kenapa, tapi teman-teman punya pikiran sendiri, akhirnya tiba-tiba terjadi bom waktu, teman-teman meledak gitu. Tiba-tiba left dari grup, bikin status, teman-teman gue kesel nih sama orang ini. Gue kesel sama pemimpin gue kesel sama teman kantor gue gitu. Tiba-tiba di blok semua WhatsApp-nya. Jadi teman-teman please, segera komunikasikan. Ketika teman-teman ada masalah, komunikasikan. Jangan sampai teman-teman simpen sendiri. Kebanyakan orang simpen sendiri. Tahu nggak orang bunuh diri itu teman-teman? Nggak tiba-tiba kepikiran bangun pagi, aduh pengen bunuh diri gitu. Nggak gitu teman-teman. Orang bunuh diri itu ada prosesnya. Salah satu penyebab orang bunuh diri karena otoritas. Karena dia nggak ada di dalam sebuah payung teman-teman. Banyak anak muda, banyak bunuh diri. Kenapa? Karena dia nggak ada di dalam payung. Serangan-serangan si jahat itu nyerang kita semua tuh. Nah teman-teman ayo, jangan sampai ini jadi bom waktunya kita tiba-tiba kita meledak. Kalau teman-teman ada masalah dengan otoritas, segera komunikasikan. Kalau bisa teman-teman punya masalah dengan orang tuamu, waduh saya senang banget kalau lihat ada anak dengan orang tuanya bisa komunikasi masalah hatinya dia. Karena banyak keluarga sedang dihancurkan supaya tidak bisa terbuka dengan keluarganya. Saya sama mama saya belajar tuh. Ketika saya nggak suka, saya kasih tahu mami harusnya nggak boleh gini gitu. Nah di situ terjadi pemulihan teman-teman di dalam keluarga. Ayo teman-teman, komunikasikan. Jangan sampai teman-teman bikin mental block sendiri. Teman-teman punya pikiran sendiri terhadap otoritas teman-teman. Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah. Jadi ini sebuah perintah teman-teman. Yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Janjinya apa teman-teman? Ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi ketika kita punya respon yang benar sama otoritas, Tuhan janjiin ini teman-teman. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Teman-teman kita, saya nggak bicara tentang kekayaan, saya nggak bicara tentang gimana teman-teman manage uang. Tapi kalau teman-teman punya banyak uang tapi nggak bahagia itu sama aja teman-teman. Kalau teman-teman mungkin punya pacar, teman-teman mungkin punya kesibukan yang lain, tapi kalau teman-teman nggak bahagia itu sama aja. Yang satu-satunya yang Tuhan janjiin tentang kebahagiaan adalah apa teman-teman? Ketika teman-teman bisa menghormati ayahmu dan ibumu. Ketika teman-teman bisa menghormati otoritasmu teman-teman. Tiba-tiba waktu tadi pagi aku lagi siapin firman Tuhan ini, tiba-tiba Tuhan ingatkan satu ayat yang gak nyambung teman-teman. Yang mungkin kalau kita baca sekilas kok kayaknya gak nyambung, gak ada hubungannya sama otoritas gitu. Saya diingetin ayat ini teman-teman, di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang bukan hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tahu gak teman-teman? Satu penyebab kenapa teman-teman gak bisa tunduk dan taat sama otoritas. Tahu gak apa teman-teman? Karena iblis sudah mencuri kasih teman-teman dari hati teman-teman.
Aku mau hari ini, ketika teman-teman dengerin firman Tuhan ini, percayalah teman-teman. Nggak akan sia-sia apa yang teman-teman kerjakan dari hari ini. Ketika teman-teman ada di dalam sebuah payung otoritas, one day teman-teman, saya doakan teman-teman. Kalau teman-teman ngalamin menjadi otoritas, teman-teman bisa memimpin orang di bawah kalian. Kalian akan ngerti tentang apa yang saya khotbahkan hari ini teman-teman. Kenapa kita nggak bisa tunduk dan taat? Karena iblis sedang mencuri itu. Iblis sedang menarik itu dalam hidup kita, kasihnya sedang diambil teman-teman. Dan hari ini saya mau setiap kita sama-sama, mau nggak? Kita mengambil keputusan teman-teman, untuk kita memiliki kasih itu dalam hidup kita. Untuk kita bisa mengasihi otoritas kita. Bukan cuma sekedar tunduk dan taat teman-teman. Dasarnya itu adalah kasih. Kalau teman-teman nggak punya kasih, kita nggak bisa tunduk dan taat. Satu-satunya kasih yang bisa kita dapat adalah dari Kristus sendiri. Dan saya dapat sebuah hikmat teman-teman, menurut saya taat itu, tunduk dan taat itu bukan sebab teman-teman, tapi taat itu adalah akibat. Akibat ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tiba-tiba kita dikasih roh ketaatan teman-teman. Mari hari ini sama-sama saya mau ajak teman-teman coba renungkan berapa banyak engkau di tempat ini yang mungkin engkau sedang mengalami masalah di dalam otoritas teman-teman. Ketika engkau hari ini ada di dalam mungkin di rumah teman-teman atau mungkin engkau hari ini datang dengerin khotbah ini engkau sedang mengalami masalah dengan otoritas, dengan papamu, mamamu atau mungkin dengan orang-orang yang ada di atasmu hari ini. Mari sama-sama kita mengambil keputusan. Kita mau punya respon yang benar sama Tuhan. Kita mau punya respon yang benar ketika kita melihat otoritas kita salah. Hari ini saya bukan masalah otoritas kita benar atau salah teman-teman. Tapi respon kamu ketika kamu melihat otoritas itu. Karena saya percaya teman-teman gak akan sia-sia apa yang kamu kerjakan hari ini. Karena Tuhan akan bikin kita bahagia teman-teman. Wow, ini luar biasa firman Tuhan ini. Ketika kita membaca, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Teman-teman mari kita sama-sama mau punya respon yang benar terhadap otoritas. Enggak akan sia-sia apa yang kita kerjakan hari ini. Mari teman-teman kita mau datang sama Tuhan, kita mau tundukkan kepala kita. Kalau engkau sedang di rumah, engkau sedang di mobil, hari ini pejamkan matamu sebentar aja teman-teman. Kita mau dengarkan lagu ini yang tadi kita nyanyikan, kita mau nyanyikan kembali teman-teman. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm near. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. Yes, Tuhan. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Amin Tuhan. Teman-teman hari ini kalau engkau ada di rumah dengan sebentar hari ini aku mau tantang teman-teman seberapa banyak engkau di tempat ini.
Engkau yang mau mengambil keputusan, ya Tuhan, aku mau punya respon yang benar sama otoritasku Tuhan. Aku mau punya respon yang benar Tuhan sama pemimpin rohaniku Tuhan. Aku mau punya respon yang benar sama orang tuaku Tuhan hari ini. Siapapun itu teman-teman hari ini mengambil keputusan untuk punya respon itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita teman-teman. Atau mungkin berapa banyak kau di tempat ini, kau yang di rumah hari ini kau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tahu nggak teman-teman, untuk kita bisa taat sama otoritas kita butuh kasih dari Yesus teman-teman. Dan satu-satunya kasih itu adalah dari Yesus, bukan dari yang lain. Hari ini aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau Tuhan, kami punya respon yang benar Tuhan terhadap otoritas kami Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang kami kerjakan hari ini gak akan sia-sia Tuhan buat masa depan kami Tuhan. Buat rencanamu dalam hidup kami Tuhan. Hari teman-teman, engkau bisa datang sama Tuhan. Engkau bisa katakan ya Tuhan. Aku mau Tuhan, aku punya respon yang benar Tuhan. Aku mau mengasihi otoritasku Tuhan. Aku mau mengampuni otoritasku Tuhan. Seberapapun dia melakukan apa yang salah dalam hidupku Tuhan, aku mau mengampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah yang sudah kami terima Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau sudah mati dan bangkit buat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kasih-Mu Tuhan sudah ada dalam hati kami Tuhan. Dan kami mempunyai hati yang benar Tuhan. Kami punya hati respon yang benar Tuhan untuk kami bisa mengampuni otoritas kami Tuhan. Kami punya respon yang taat Tuhan dari otoritas kami Tuhan. Mari hari ini jemaat Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita sama-sama hari ini. Kami mau Tuhan, kami punya hati yang benar Tuhan. Kami mau Tuhan, kami taat, kami tunduk Tuhan. Kami punya respon yang benar sama otoritas kami Tuhan. Hari ini dimanapun kau berada, biar engkau bisa menerima berkat Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Hari setiap kita yang percaya, kita mau katakan sama-sama, amin. Thank you teman-teman, selamat hari Sabtu, God bless you. Come on, are you guys ready? We wanna have fun in this place, come on. Melintasi gelap dunia, apapun keadaan, hati dan perasaan.